Halo teman-teman, aku Aufar dengan NIM 087. Aku Tisa dengan NIM 088. Aku Salwa dengan NIM 091. Aku Gilang dengan NIM 100. Aku dia dengan NIM 101. Jadi pada video kali ini, dari kelompok kita akan membahas mengenai analisis aktivitas pembendanaan. Jadi untuk dia boleh langsung masuk. Untuk materi yang pertama mengenai aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu pada dasarnya tentang bagaimana perusahaan mendapatkan dana untuk operasional dan juga pertumbuhannya. Ada dua cara utama untuk mendapatkan modal. Pertama itu dari investor ekuitas, yaitu pemegang saham yang menyuntikkan uang dengan harapan bisnis ini sukses dan nilai sahamnya itu meningkat. Kedua, dari kreditor seperti bank atau penerbit obligasi yang meminjamkan dana dengan perjanjian harus dikembalikan beserta bunganya. Tetapi memilih sumber pendanaan itu tidak bisa sembarangan. Perusahaan itu harus melihat kondisi pasar keuangan. Jika pasar sedang stabil, mereka mungkin lebih memilih investasi dari pemegang saham. Tetapi kalau suku bunganya sedang rendah, pinjaman itu bisa jadi opsi yang lebih menarik. Intinya, baik eh, investor maupun kreditur punya ekspektasi pengembalian. Mereka tidak akan asal menaruh uang tanpa mempertimbangkan return dan juga risiko. Makanya, perusahaan itu harus bisa mengelola aktivitas pendanaan ini dengan strategi yang matang supaya bisa tumbuh tanpa terbebani struktur modal yang tidak sehat. Kemudian masuk ke klasifikasi dari liabilitas atau kewajiban perusahaan. Nah, kewajiban ini bisa dibilang sebagai klaim pihak luar terhadap aset dan sumber daya perusahaan, baik sekarang maupun di masa depan. Biasanya kewajiban ini harus diprioritaskan sebelum kepentingan pemegang ekuitas. Secara umum, kewajiban ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu kewajiban pendanaan dan juga kewajiban operasi. Kewajiban pendanaan ini berkaitan dengan pendanaan berbasis kredit seperti pinjaman jangka pendek, obligasi, atau sewa. Sementara itu, kewajiban operasi ini muncul dari aktivitas operasional perusahaan. Contohnya itu ada utang dagang, kredit yang ditangguhkan, atau kewajiban pensiun. Selain itu, kita juga bisa mengelompokkan kewajiban berdasarkan jangka waktunya, yaitu kewajiban lancar dan juga kewajiban tidak lancar. Nah, kewajiban lancar ini adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau satu siklus operasi. Misalnya ada utang usaha, pendapatan diterima di muka, dan utang pajak. Sedangkan kewajiban tidak lancar ini memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau siklus operasi, seperti pinjaman jangka panjang dan juga obligasi. Oke, masuk ke analisis terhadap liabilitas. Liabilitas sendiri adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar di masa depan. Liabilitas biasanya muncul akibat transaksi atau kejadian masa lalu, seperti pinjaman bank, utang usaha, dan obligasi. Liabilitas terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada liabilitas jangka pendek, yang dimana kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun, seperti utang dagang dan utang pajak. Lalu yang kedua ada liabilitas jangka panjang, yang dimana kewajiban dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti obligasi dan pinjaman jangka panjang. Dalam aktivitas pendanaan sendiri, perusahaan dapat memperoleh modal dari dua sumber utama, yaitu ekuitas dan liabilitas. Penggunaan liabilitas sebagai sumber pendanaan disebut dengan leverage keuangan yang dapat meningkatkan potensi keuntungan sekaligus risiko. Dalam menganalisis liabilitas, kita perlu memahami beberapa rasio keuangan. Seperti yang pertama itu ada debt to equity ratio, yang dimana rasio ini mengukur proporsi utang terhadap modal sendiri. Yang kedua ada debt to asset ratio. Rasio ini mengukur persentase aset yang dibiayai dengan utang. Lalu yang terakhir ada current ratio, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan yang bernama perusahaan ABC memiliki debt to equity ratio sebesar 1,5, yang berarti utangnya 1,5 kali lebih besar dari modal sendiri. Apakah ini berisiko? Semuanya tergantung pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan mengelola utangnya dengan baik. Oke, selanjutnya yaitu analisis terhadap leasing.
Leasing adalah alternatif pembiayaan yang memungkinkan perusahaan menggunakan aset tanpa harus membelinya langsung. Ada dua jenis utama leasing, operating lease yang mencatat biaya sewa tanpa menambah utang di neraca, dan capital lease yang mencatat aset serta kewajiban sehingga meningkatkan beban utang. Banyak perusahaan lebih memilih operating lease karena dapat membuat laporan keuangan terlihat lebih sehat dengan menghindari pencatatan utang yang besar. Namun, di balik fleksibilitasnya, leasing juga bisa digunakan untuk menyembunyikan kewajiban keuangan yang sebenarnya. Analis keuangan yang teliti sering melakukan penyesuaian dan mengonversi operating lease menjadi capital lease untuk melihat gambaran keuangan yang lebih jujur. Hal ini dilakukan dengan menghitung nilai sekarang dari pembayaran leasing masa depan dan menambahkannya ke neraca sebagai utang. Leasing bisa menjadi alat strategis untuk menjaga keseimbangan keuangan perusahaan jika digunakan dengan bijak. Namun, jika disalahgunakan, bisa menjadi jebakan yang menyesatkan investor dan kreditur. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang leasing dan dampaknya terhadap laporan keuangan sangatlah penting bagi siapapun yang ingin mengambil keputusan bisnis yang lebih akurat. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis kewajiban dana pensiun. Jadi, di sini kita akan membahas bagaimana perusahaan mengelola kewajiban pensiun bagi karyawannya dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap laporan keuangan mereka. Kewajiban dana pensiun itu bisa berbentuk manfaat pasti, di mana perusahaan menjamin jumlah tertentu setelah karyawan pensiun, atau iuran pasti, di mana perusahaan hanya menyetor dana tanpa menjamin hasil akhirnya. Kalau dana pensiun ini tidak dikelola dengan baik, perusahaan bisa mengalami masalah keuangan, terutama apabila pendanaannya berlebih. Terutama apabila dana yang tersedia tidak mencukupi. Sebaliknya, apabila pendanaannya berlebih, perusahaan bisa punya fleksibilitas dalam kontribusi mereka. Nah, dalam laporan keuangan, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap biaya pensiun, asumsi aktuarial seperti tingkat diskonto dan pengembalian investasi, serta risiko yang bisa muncul dari perubahan regulasi atau kondisi pasar. Jadi, pengelolaan dana pensiun ini sangat penting, bukan hanya untuk stabilitas keuangan perusahaan, tapi juga untuk memastikan karyawan mendapatkan hak mereka di masa pensiun. Selain itu, dalam analisis kewajiban dana pensiun, perusahaan juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap arus kas dan kebijakan keuangan mereka. Jika kewajiban ini terlalu besar, bisa membatasi kemampuan perusahaan dalam berinvestasi atau membayar dividen. Maka dari itu, strategi pengelolaan dana pensiun yang baik sangat diperlukan agar keseimbangan keuangan tetap terjaga dan perusahaan bisa memenuhi kewajibannya dengan optimal. Terakhir mengenai kewajiban kontingensi, dimana pernah nggak sih kepikiran kalau ada sesuatu yang bisa bikin perusahaan rugi atau untung, tapi kita belum tahu pasti bakal kejadian atau enggak. Nah, ini yang disebut dengan kontingensi. Jadi ada dua sisi nih. Yang pertama potensi keuntungan, yang kedua potensi kerugian. Tapi karena prinsip akuntansi itu lebih konservatif, biasanya yang dicatat di laporan keuangan itu adalah potensi kerugian. Misalnya, sebuah perusahaan itu jualan gadget dan ternyata ada cacat produk yang bisa bikin pelanggan balik lagi minta ganti rugi. Nah, ini yang disebut dengan potensi kerugian. Karena ada kemungkinan perusahaan harus keluarin uang buat perbaikan ataupun kompensasi. Tapi nggak semua potensi kerugian itu langsung dicatat sebagai kerugian. Ada dua syarat utama. Yang pertama adalah kemungkinan besar bakal terjadi, artinya kalau udah ada tanda-tanda kuat bakal rugi, baru deh mulai dihitung. Yang kedua, bisa diperkirakan jumlahnya, yaitu kalau kerugiannya bisa dihitung, misal biaya garansi atau piutang tak tertagih, maka langsung akan masuk ke laporan keuangan. Kalau belum memenuhi dua syarat tadi, perusahaan cukup mencantumkan informasi-informasi tentang sifat kontingensi ini di catatan kaki laporan keuangan. Jadi dalam analisis keuangan, kita nggak bisa cuma lihat angka di laporan keuangan aja. Kita juga harus ngecek catatan kaki dan laporan manajemen supaya tahu seberapa besar risiko yang sebenarnya dihadapi perusahaan. Oke, sekian penjelasan dari kita mengenai analisis aktivitas pendanaan. Semoga dengan menonton video dari kita bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih.